Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya akan merefleksikan pengalaman belajar setiap mata kuliah dan saat ini saya akan merefleksi filosofi pendidikan. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna dan menarik pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ialah pada topik satu, pada bagian mulai dari diri. Pada bagian ini, merefleksikan secara mendalam perjalanan saya memilih profesi guru sebagai pilihan dan panggilan diri. Hal ini sangat menarik bagi saya karena beberapa tugas yang diberikan membantu saya merefleksikan panggilan saya menjadi seorang guru. Tugas yang diberikan pada bagian ini terdiri dari 3 bagian, di antaranya yang pertama, tugas refleksi pengalaman bersekolah. Pada tugas pertama ini, beberapa hal yang direfleksikan oleh saya seperti pengalaman saat bersekolah, peristiwa yang membuat saya merasa berkembang, sosok guru yang menginspirasi, pengalaman yang berkesan bersama guru, dan hal yang diikuti atau yang menginspirasi dari guru idola tersebut. Yang kedua, tugas refleksi panggilan menjadi guru. Pada bagian ini, saya merefleksikan beberapa hal seperti siapa saya saat ini, mengapa saya ingin menjadi guru, dan bagaimana saya bisa menjadi guru yang berpihak pada peserta didik. Yang ketiga, tugas komitmen diri. Pada bagian ini membuat sebuah golden circle, di mana menjawab 3 pertanyaan, mengapa, bagaimana, dan apa. Komitmen ini merupakan bagian dari proses saya mengawali perjalanan dan menghayati proses mengenal diri dan peran sebagai seorang pendidik. Selain itu, pengalaman belajar yang menarik dan berguna yang lain ialah pada bentuk tugas yang dihasilkan seperti dalam bentuk infografis, video, PPT, dan lain-lain. Menurut saya, ini sangat berguna untuk meningkatkan kecakapan dalam menggunakan teknologi. Apalagi saya sebagai calon guru di era yang serba digital, di mana dituntut kecakapan dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia ialah pada topik 3 tentang identitas manusia Indonesia. Menurut saya, hal ini berguna karena pada topik ini dibahas tentang identitas manusia Indonesia yang beragam, mulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini juga menjadi dasar bagi seorang guru yang akan mendidik anak Indonesia yang beragam latar belakang dan karakteristiknya. Namun, topik ini kurang menarik bagi saya karena penjelasan yang dipaparkan terlalu luas dan membosankan. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya tidak ada pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna. Yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Karena menurut saya, semua hal dalam mata kuliah ini menarik dan berguna. Kemudian, refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi? Hal yang berkesan menurut saya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan, yakni pada topik 2, yang membahas tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti pendidikan dan pengajaran, kodrat alam, kodrat zaman, budi pekerti, dan sistem Among. Hal yang saya ketahui dan pahami dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran adalah pengajaran Underwis. Itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Walaupun pendidikan hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi diperlukan. Pendidikan itu berhubungan dengan kodrat, keadaan, dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Anak yang dasar jiwanya tidak baik dan juga tidak mendapat tuntunan pendidikan tentu akan mudah menjadi orang jahat. Anak yang sudah baik dasarnya juga masih memerlukan tuntunan. Tidak saja dengan tuntunan itu, ia akan mendapatkan kecerdasan yang lebih tinggi dan luas. Akan tetapi dengan adanya tuntunan itu, ia dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Budi pekerti berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga.
Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa, sehingga menghasilkan karsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, cemas, gelisah, putus asa, tidak percaya diri, senang, bahagia, kecewa, dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses penyempurna dan menjadi sempurna. Sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Menurut saya, hal ini sangat berkesan, apalagi memiliki relevansi bagi saya sebagai calon pendidik. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan ialah sebagai berikut. Budi pekerti menurut gagasan Ki Hajar Dewantara membantu pendidik dapat memahami tujuan dan asas pendidikan nasional untuk melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti murid. Seorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Watak dan budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan. Sebagai pendidik di sekolah, ikut turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran yang dialaminya, pendidikan sangat erat kaitannya dengan bagian dari intelligible dari budi pekerti karena berhubungan dengan kecerdasan pikiran atau berpikir murid yang dapat berubah dari waktu ke waktu serta keadaan tertentu. Kita sebagai pendidik diingatkan bahwa penekanan pada proses belajar murid amatlah penting bagi tumbuh kembang murid. Ki Hajar Dewantara mengenal sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran dikenal dengan Ing Ngarso Sungtolodo. Di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dan budi pekerti dan tingkah laku. Ing Mada Mangun Karso, di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama dengan murid dengan membuka dialog, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Maka guru tidak hanya memandang sistem Among sebagai suatu metode saja, tetapi lebih dari itu sebagai cara berpikir juga penting disadari oleh kita sebagai pendidik. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Berikut berupa tautan video tentang budi pekerti, lalu tentang sistem Among, dan juga dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selain itu, tautan materi metode sensori, Froebel, dan taman anak-anak. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak tersebut saya pilih karena mendukung refleksi pengalaman belajar saya. Pada bagian video menjelaskan tentang budi pekerti dan sistem Among, sedangkan pada materi menjelaskan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan metode Montessori, Froebel, dan taman anak yang diadopsi oleh Ki Hajar Dewantara di dalam taman siswa. Lalu yang ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Menurut saya, semua bagian pada artefak yang saya lampirkan mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya. Lalu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi seorang pendidik yang tidak hanya mentransfer ilmu, pengetahuan, tetapi juga mendampingi tumbuh kecakapan budi pekerti murid. Saya akan menjadi
Pendidik yang turut berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dalam tuntutan dan keteladanan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang kedua, menjadi guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat membantu muridnya menjadi teladan dari budi pekerti dan tingkah laku. Ketiga, menjadi guru yang membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Salah satu cara yang dapat dilakukan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan interaktif seperti belajar di luar kelas, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan lain-lain. Yang keempat, menjadi guru yang tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi agar murid mampu meningkatkan potensi yang dimilikinya secara optimal.